Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya untuk menyapa kita semua. Sekali lagi shalom. Shalom, ada sukacita. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun sore hari ini berada, kita tetap di dalam sukacita, sebab roh Allah selalu ada di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan disegarkan kembali. Kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tadi sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Sekalipun mungkin tidak ada musik, tetapi saya yakin kerinduan Bapak Ibu yang Tuhan lihat. Sebab bukan dengan lokasi atau tempat Tuhan hadir. Sekali lagi, bukan dengan lokasi tempat kita diterima oleh Tuhan, tetapi kita diterima oleh karena kondisi hati kita. Bukan soal tempat atau gedung, tetapi yang terpenting sikap kita menghormati, menghargai Tuhan. Amin. Dimanapun Bapak Ibu, saya percaya Tuhan sempurnakan setiap ibadah kita. Tuhan sempurnakan setiap apa yang kita rindukan sore hari ini. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya memberikan satu firman kepada kita sore hari ini. Kalau kita melihat berjalannya kurang lebih di dalam 2 bulan ini satu badai yang sangat menggoncangkan dunia. Tidak saja hanya Indonesia, negeri kita, tetapi semua ini merata Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan kalau kita diberikan penyertaan Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya saya katakan kemarin Minggu bahwa apapun yang kita miliki hari-hari ini, itu anggap sesuatu yang mahal, termasuk di dalam kesehatan yang Tuhan anugerahkan, termasuk di dalam kecukupan yang Tuhan berikan. Ini satu anugerah yang kita harus syukuri sore hari ini. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada satu hal yang saya renungkan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya berkata apa yang perlu saya sampaikan Tuhan bagi kami, dan termasuk juga di dalam hidup saya. Dan Tuhan berkata kepada kita, kita tidak lagi fokus dengan virus corona. Kita tidak fokus lagi dengan ketakutan tentang wabah. Tetapi yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita waspadai adalah perangkap iblis di dalam kesempatan seperti ini. Ada banyak perangkap yang iblis lakukan di dalam hidup kita. Kalau virus corona kita mungkin bisa menjaga diri, pakai masker, kita jarang keluar. Tetapi kalau iblis, ini yang lebih membahayakan. Ini yang perlu kita telusuri, ini yang perlu kita renungkan sore hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada kita, kalau virus ini adalah merupakan badai, virus ini merupakan angin taufan yang kencang, yang menggoncangkan, yang menghancurkan, yang membunuh, mematikan. Namun ingat, justru iblis mengambil keuntungan di dalam hal ini. Dia mencari keuntungan di dalam kesempatan ini. Ini yang perlu saya sampaikan bagi kita sore hari ini. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya ke 41. Sekali lagi, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin ayat ini sudah berkali-kali kita baca.
Tetapi di dalam kondisi hari-hari ini sangat sinkron sekali, sangat cocok untuk kita renungkan, supaya iman kita kembali dipulihkan, pengharapan kita kembali ada di dalam firman ini, saudara. Mari kita buka hati, kita baca bersama-sama. Saya bacakan untuk kita, saudara, supaya kita boleh mendapatkan urapan baru, sukacita yang baru, bahkan firman ini menjadi remah di dalam hidup kita. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sekali lagi ayat emasnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi takut, sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya percaya hari-hari ini ada banyak anak Tuhan seperti yang dirasakan oleh murid-murid ini. Tuhan ada bersama dengan mereka, Tuhan ada di samping mereka, tetapi mereka melihat kepada badai yang sangat menakutkan, yang sangat mematikan itu, angin taufan yang kencang, saudara. Ini membawa satu contoh yang kita alami. Kita melihat bahwa seolah-olah Tuhan Yesus yang ada di samping mereka tidak berarti. Seolah-olah Tuhan Yesus yang bersama dengan mereka tidak berkuasa. Bukankah juga hari ini Bapak Ibu dan saya, hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini satu perangkap iblis. Tadi saya katakan di dalam tema kita, perangkap iblis di balik badai virus corona. Ini ada banyak hal yang terjadi yang kita lihat di sekitar kita, di kota kita, dimanapun Bapak Ibu dikasih Tuhan. Gereja-gereja, anak-anak Tuhan, mungkin kita tidak lebih daripada murid-murid ini. Ini yang perlu saya singkapkan kepada kita sore hari ini, bahwa sesungguhnya Bapak Ibu dan saya, ada Tuhan di samping kita, ada Tuhan di dalam hidup kita, ada firman Allah yang kita baca setiap hari, tapi kita anggap itu sesuatu yang tidak berkuasa, sesuatu yang tidak mampu untuk mendiamkan badai yang sangat besar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada firman Tuhan ini tadi saya katakan bahwa percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita akan diberikan rahasia, kita akan diberikan hikmat di dalam melewati semuanya ini. Dan saya percaya tidak saja Tuhan ada di perahu kita, Tuhan saja tidak ada di dalam rumah kita, tapi Dia juga ada di dalam pekerjaan saudara, Dia ada di dalam pergumulan saudara, Dia ada di dalam hutang saudara, Dia ada di dalam pergumulan saudara. Amin. Saya yakin kita punya otoritas yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang telah bangkit dari maut, Allah yang telah naik ke kerajaan surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pendoa di dalam kehidupan saudara, yang terus bersyafaat bagi kita, yang terus menyertai kita, melindungi kita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita hati-hati.
Bukan lagi masalah virus corona, kita mungkin bisa membatasi dengan pakai masker. Kita jarang keluar rumah, kita kerja di rumah, dan sebagainya. Tetapi yang lebih berbahaya adalah Tuhan membawa saudara untuk melihat, untuk peka bahwa iblis juga mempunyai kesempatan di dalam hal ini. Iblis sedang mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk menghancurkan anak-anak Tuhan di dalam iman, di dalam kerohanian kita, saudara. Maka yang pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang menjadi perangkap iblis di balik badai virus corona ini? Saya katakan virus ini adalah sama dengan badai yang mematikan, badai yang sangat besar. Tapi jangan Bapak Ibu melihat kepada itu, jangan melihat kepada kebinasaan itu, jangan melihat kepada masalah itu. Tapi mari kita melihat kepada Tuhan Yesus yang ada di samping kita, Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita, firman Allah yang ada di dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yaitu jebakan ataupun perangkap iblis yang pertama bagi kita hari-hari ini, menebarkan ketakutan. Menebar ketakutan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 40 tadi dikatakan, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Takut boleh, saudara. Kalau tidak ada ketakutan, ya kita tidak bisa waspada. Rasa takut itu ada untuk kita waspada. Kalau tidak ada rasa ketakutan, maka kita akan, jurang pun kita akan lalui, saudara. Tetapi yang Tuhan katakan, kenapa begitu takut? Artinya adalah satu ketakutan yang tidak wajar, satu ketakutan yang dihantui pikiran mereka, sehingga kehilangan harapan, kehilangan otoritas bahwa Yesus ada di samping mereka. Saudara, sangat disayangkan. Mungkin juga keadaan seperti ini, badai corona ini, virus ini, saudara. Bukankah Tuhan ada di samping kita? Tapi Tuhan mau kepada saudara dan saya, jangan sampai ketakutan, jangan sampai kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena musuh iman adalah ketakutan. Saudara, aku dikasih Tuhan, ketakutan membunuh keberanian kita, melemahkan kekuatan kita, saudara. Oleh karena ini satu perangkap iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Sekalipun kita tidak kena dengan virus, tapi jangan sampai kita juga kena perangkap iblis, saudara. Amin. Itu hal yang pertama. Ini adalah perangkap iblis di balik badai virus corona ini. Dia menebar ketakutan di mana-mana, saudara, supaya orang tidak bisa berpikir lagi, supaya orang tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan, supaya orang tidak lagi fokus dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, melumpuhkan iman. Yang kedua, melumpuhkan iman. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi di bagian pertama saya katakan bahwa kita adalah orang-orang yang harus berani. Sebab di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Ini poin yang pertama tadi, saudara, bahwa sekalipun iblis menebarkan segala ketakutan, menghantui pikiran kita, tetapi kita tetap mempunyai roh keberanian. Amin. Dan yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, yaitu melumpuhkan iman. Ini perangkap iblis yang kedua, melumpuhkan iman anak-anak Tuhan hari-hari ini, saudara. Di dalam badai virus corona ini, iblis memakai kesempatan untuk melumpuhkan iman kita, supaya iman kita tidak berdaya lagi. Di dalam ayat 40 tetap, saudara, kalau poin yang pertama, mengapa kamu begitu takut? Dan poin yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Ini firman Tuhan, suara Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Hal yang kedua ini, saudara, dikasih Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, bahwa iman, musuh iman adalah ketakutan. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Sebaliknya di dalam berkembangnya ketakutan yang kita miliki, maka itu akan melumpuhkan setiap sukacita di dalam hati kita. Kita melihat kepada persoalan, kita bukan melihat lagi kepada Tuhan. Kita memandang kepada masalah itu, bukan lagi memandang kepada Tuhan. Ini iblis melumpuhkan saudara, melumpuhkan iman kita. Kemarin saya katakan bahwa Allah kita tetap sama. Sekalipun di dalam kondisi seperti ini, Allah kita tetap sama. Amin. Mari jangan pernah kita memandang kepada masalah. Jangan kita hanya memandang kepada kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, tapi mari kita memandang kepada Tuhan, kepada firman Allah. Sebab di dalam 1 Samuel ayat 2, 1 Samuel pasal 2 ayat 6 dikatakan, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Sekali lagi, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, iman kita tidak perlu dilemahkan dengan keadaan hari-hari ini. Firman ini sudah jelas sekali bahwa Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghidupkan. Amin. Kehidupan kita, nyawa kita ada di tangan Tuhan. Badai virus corona ini adalah kesempatan untuk iblis untuk menjebak, untuk memberi perangkap bagi anak-anak Tuhan, supaya kita keluar dari jalur iman percaya kita. Tapi saya percaya saudara dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita di dalam hal kedua, mana yang kita pilih? Menjalani hidup dengan ketakutan atau menjalani hidup dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, hal yang kedua ini, mana yang saudara pilih? Menjalani hidup dengan penuh ketakutan atau menjalani hidup dengan penuh kepercayaan di dalam Tuhan? Amin. Hal yang ketiga saudara dikasih Tuhan, yaitu membunuh harapan. Hal yang ketiga adalah membunuh harapan. Ini perangkap iblis yang ketiga di balik badai virus corona ini, yaitu membunuh harapan. Di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Selain iblis menebarkan ketakutan, melumpuhkan iman, dia juga ingin membunuh harapan kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah jebakan iblis. Kita melihat tadi saya katakan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus ada di samping murid-muridnya, tetapi seolah-olah tidak punya pengharapan, seolah-olah tidak punya otoritas yang sanggup menolong mereka. Inilah cara iblis membutakan iman kita, membunuh pengharapan kita. Oleh karena itu, kita harus waspadai hal yang seperti ini, saudara. Mungkin firman ini agak panjang, saudara, tapi saya percaya sanggup memberkati saudara dan saya. Saya yakin di dalam menghadapi badai yang sedang kita lewati hari-hari ini, saya percaya Tuhan tetap menolong kita. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ambil sikap hati untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, menerima berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah ketika kau masuk, dan diberkatilah ketika kau keluar. Diberkati akan keluargamu, diberkati akan pekerjaan usaha tanganmu, studimu, pergumulanmu diberkati oleh Tuhan. Terlebih pelayananmu pasti diberkati oleh Tuhan. Maka terimalah berkatnya,
damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh yang Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kali ketuanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati, mari katakan amin.